wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Reda Hendratna. Saya merupakan pendamping PKH Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat simulasi tentang modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Dengan sesi 13, yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Dengan harapan, peserta setelah mengikuti pelajaran ini, peserta dapat mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga. Peserta dapat memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting, di mana dengan subpokok bahasan mengidentifikasi kemampuan diri dan keluarga dan memetakan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk lebih jelas, mari kita sama-sama melihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua bapak-bapak. Ya, terima kasih buat bapak-bapak semua karena telah meluangkan waktunya untuk hadir di pembelajaran modul kali ini. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan modul kali ini, saya ingin bertanya buat bapak-bapak semua. Apakah apa yang sudah dipelajari di modul sebelumnya? Mendukung pemanfaatan jamban sehat. Mendukung pemanfaatan jamban sehat. Iya. Lalu apakah di modul sebelumnya bapak-bapak sudah mengisi tabel janji diri? Sudah. Berarti apakah bapak-bapak juga telah melaksanakan apa yang sudah ditulis di tabel janji diri? Sudah juga. Wah, berarti bapak-bapak ini hebat ya. Semoga tetap konsisten untuk menjalankan apa yang sudah dijanjikan pada tabel janji diri ini. Di sini juga saya ingin ingatkan buat bapak-bapak semua betapa pentingnya kita menjalankan apa yang sudah kita tulis di tabel janji diri, karena di situ tertera komitmen-komitmen yang akan kita jalani tentang bagaimana kita berusaha mencegah yang namanya stunting. Oke, langsung aja ya kalau begitu kita masuk ke pembahasan modul kali ini. Ya bapak-bapak, di modul kali ini kita akan berdiskusi tentang pemetaan kemampuan diri dan keluarga, yaitu kemampuan diri dan keluarga bukan dari luar ya, yang belum dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Saya ada yang bisa memberikan contoh kemampuan diri untuk mencegah stunting? Kemampuan diri. Stimulasi. Pada istri yang lagi hamil. Wih, tepuk tangan buat Bapak Iksan. Bapak, terima kasih. Berarti Bapak ini hebat nih. Ya, contohnya selain itu ada juga ibu hamil harus jaga kesehatan, ya kan? Nah, kalau begitu saya ingin bapak-bapak semuanya menuliskan apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah stunting. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Silakan Bapak tulis di kertas apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga untuk mencegah stunting. Tadi kan sudah dikasih contoh, ya kan? Tadi sudah dikasih contoh ibu hamil yang sehat, ya kan? Sudah. Gimana bapak-bapak, sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Bapak Ferdi? Sudah. Ya, berarti kalau sudah bapak-bapak, saya minta perwakilan dari satu-satu kelompok untuk maju membacakan hasil diskusinya. Yang pertama Bapak Iksan. Silakan maju Bapak Iksan. Oke. Dari hasil diskusi kami, jawaban kami adalah ibu saat hamil selalu sehat, Pak. Terus yang kedua, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang kita dapatkan sekarang. Oke, terima kasih buat Bapak Iksan, buat kelompoknya Bapak Iksan. Tepuk tangan buat Bapak Iksan. Ya, berikutnya Bapak Ferdi. Tolong sampaikan hasil diskusinya tadi dengan kelompok. Dari hasil diskusi kelompok kami itu, yang pertama, ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Yang kedua, ayah memberi dukungan saat ibu hamil.
Oke. Baik, terima kasih buat Bapak Ferdi. Tepuk tangan buat kelompoknya Bapak Ferdi. Terima kasih buat bapak-bapak semua atas proses yang dilakukan untuk diskusinya. Hasil diskusinya tadi sudah dilakukan dengan sangat baik. Itu sudah benar. Dan saya ingin sampaikan lagi buat bapak-bapak semua, bapak yang menjadi contoh-contoh dalam potensi diri dan keluarga adalah ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Ya, sama kan? Iya, Yang sama. tadi jawabannya Bapak Iksan. Yang kedua, ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Ibu saat hamil selalu sehat. Yang berikutnya, ASI ibu berjalan lancar. Kan ada biasa ASI-nya yang tidak mau keluar, ya. Itu disebabkan karena apa? Awal kehamilan mungkin kurangnya gizi, vitamin, kurang makan sayur katok. Kalau biasanya kan orang-orang tua suruhnya makan air katok supaya air susunya banyak. Nah, jadi kalau ada air katok di samping rumah, ketika istri bapak-bapak hamil, bapak-bapak bisa memasak sayur bening, sayur katok biar air susunya banyak. Sehingga anak bayinya mendapat ASI eksklusif. Yang berikut, keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang diterima untuk peningkatan gizi anak. Jadi ketika bapak mendapat bantuan sosial, kita bahkan berbelanja di e-warung. Jadi di situ bapak jangan berbelanja yang tidak memikirkan tentang gizi, tapi bapak beli seperti telur, beras yang mengandung karbohidrat, vitamin, protein nabati, dan hewani ya. Berikutnya, ibu memasak sendiri makanan sehari-hari untuk keluarga. Lalu apakah ada contoh lain yang bisa bapak sebutkan selain contoh-contoh tadi? Jadi bisa saja ibu sedang hamil atau sudah punya anak bapak-bapak, ibu sedang sibuk, bapak bisa bergantian mengasuh anaknya. Bisa juga bapak kalau libur dari kerjanya bisa meluangkan waktunya untuk bermain dengan anak. Jangan mentang-mentang libur bapak maunya tidur, kan tidak. Jadi bermain bersama anaknya. Itu kemampuan diri dari bapaknya. Ya, bapak-bapak, berdasarkan diskusi kita tadi, apakah bapak-bapak sudah mengerti? Sudah mengerti ya? Oke, terima kasih buat bapak-bapak. Dan sekarang saya ingin mengajak bapak-bapak lihat di sini ada tabel, ada potensi diri. Contoh yang pertama nih, apakah ibu sehat selama kehamilan? Bapak tinggal jawab aja. Nanti satu-satu maju, ya atau tidak. Kalau ya, centang dia. Kalau tidak, centang di tidak, ya kan? Nah, jadi sekarang bapak tolong merenungkan manfaat potensi diri dan keluarga yang ada pada diri bapak-bapak yang bisa dimanfaatkan untuk penanganan stunting. Oke? Langsung maju aja. Mulai dari Bapak Iksan. Pertama, apakah ibu sehat selama kehamilan? Iya, sehat. Ya, centang dia. Oke, berikutnya Bapak Ferdi, apakah ayah memberikan dukung saat ibu hamil? Jadi bapak dukung nggak tidak? Ya. Oke. Berikutnya, apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak? Iya dong. Oh iya, berarti bapak-bapak baik. Ya, berikutnya, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Iya. Berarti anak-anak bapak ini sehat ya? Karena waktu kita isinya sampai nomor 6 aja ya. Ya, apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Tercukupi. Oh iya, apalagi dengan adanya bansos ya? Oke, berarti belanjanya di e-warung terus nih? Iya, di e-warung. Ya, berikutnya Bapak Ferdi, apakah anak termasuk yang bersih? Ya, terlihat dari Bapak ya, rajin mandi, pasti anaknya juga rajin mandi. Ya, terima kasih Bapak yang telah memberitahukan potensi diri Bapak-bapak. Saya juga ingin memberikan sedikit semangat lah buat bapak-bapak ya. Seperti contoh tadi Bapak siapa? Bapak Iksan. Apakah ibu sehat selama kehamilan? Ternyata istri bapak selalu sehat. Itu terbukti karena apa? Itu karena apa bisa sehat? Yang pasti pemenuhan gizinya tepat, makanannya bagus, kebersihannya bagus, jambannya yang sudah dipelajari di modul lalu. Jambannya sehat, pastinya itu semua dijalani sehingga istrinya bisa keadaannya sehat. Yang berikut, Bapak Ferdi, apakah ayah memberikan dukungan saat ibu hamil? Kan jawabannya iya. Berarti Bapak Ferdi ini
adalah seorang bapak atau suami yang selalu memberikan perhatian kepada istrinya. Ya, semoga saya ketika nanti menikah bisa kayak gitu ya, Bapak. Oke, berikutnya. Ya, dan perlu saya ingatkan kembali Bapak-bapak bahwa setiap individu dan keluarga memiliki potensi atau kemampuan yang dapat dilakukan dan dimanfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi saya harap Bapak-bapak semuanya berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Bapak-bapak, sekarang kita akan belajar topik selanjutnya, yaitu pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Ingat, pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Jadi apa saja yang ada di sekitar kita, apa yang bisa dimanfaatkan untuk pencegahan atau yang dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Contohnya apa nih? Sebenarnya ada terbagi dalam 3 lingkungan, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan sumber daya manusia. Ya kan? Jadi pemanfaatannya itu jelas. Contoh lingkungan sosial apa? Puskesmas, ya kan? Posyandu. Kita manfaatkan yang fasilitas yang ada. Kalau lingkungan alam, contohnya banyak lah. Bapak-bapak pasti sudah tahu kan? Ya, sekarang saya ingin Bapak-bapak menuliskan di sini di tabel jenis sumber daya tentang apa-apa saja yang menjadi sumber daya. Contoh sumber daya alam apa, manfaatnya apa, gitu. Jadi ya silakan Bapak isi. Ya gimana Bapak-bapak, sudah? Sudah Pak, sudah. Bapak Ferdi? Sudah. Sudah. Oke, sekarang Bapak Ferdi ya. Kalau sudah, tolong bacakan hasil dari analisa Bapak tentang sumber daya lingkungan. Silakan Bapak Ferdi. Ya, jadi di sini saya jelaskan tentang jenis sumber daya lingkungan alam. Di sini lahan kosong. Lahan kosong manfaatnya kita bisa berkebun dan beternak ikan yang hasilnya bisa dikonsumsi di keluarga, masyarakat, dan yang lainnya bisa dijual. Oh, jadi lahan kosong Bapak mengajak masyarakat bergotong royong untuk berkebun atau beternak ikan yang hasilnya nanti bisa dimakan atau dikonsumsi keluarga dan masyarakat sekitar. Terus sisanya dijual untuk pemanfaatan kebutuhan ekonomi. Wih, tepuk tangan buat Bapak Ferdi. Terima kasih Bapak Ferdi atas jawabannya. Berikut Bapak Ihsan. Ya, jadi hasil diskusi kami jenis sumber daya lingkungan sosial itu contoh misalnya puskesmas Pak. Jadi manfaatnya bisa untuk konsultasi kesehatan. Terus yang pengobatan ringan lah. Konsultasi kesehatan kan bisa, kalau puskesmas biasanya kan dibuka setiap hari gitu. Terus contoh yang kedua itu posyandu, itu tempat imunisasi anak sehingga terhindar dari risiko kekurangan gizi. Terus yang ketiga, rumah sakit itu menjadi pusat rujukan dari puskesmas. Itu hasil diskusi kelompok kami. Wih, tepuk tangan buat Bapak Ihsan. Ya, terima kasih Bapak Ihsan jawabannya. Berarti secara tidak langsung sudah ada fasilitas-fasilitas yang mendukung ya untuk pencegahan stunting. Sumber daya sekitar gitu ya. Berarti intinya bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Ya, semoga bapak-bapak semua dapat melaksanakan informasi yang bapak dapatkan sekarang untuk menjalankannya di rumah. Ya, saya harapkan seperti itu sehingga anak-anak kita tercegah dari stunting ya. Bisa Bapak menginformasikan apa yang Bapak dapatkan di sini buat keluarga di rumah, juga buat tetangga terdekat. Ya, jadi Bapak-bapak, saya ingin mengetahui apa saja yang akan Bapak lakukan di rumah Bapak-bapak semua terkait pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan menangani anak stunting. Coba Bapak-bapak menuliskan di tabel janji dirinya Bapak-bapak semua
Yang satu di kertas pleno dan yang satunya di kertas AVS yang sudah ada, ya. Sehingga nanti di kertas pleno Bapak bisa bawa pulang, bisa membawa pulang ke rumah dan menempelkannya di dinding rumah Ya. agar Bapak lihat ini janji saya yang kemarin agar segera begini. Ya. Dan yang satunya saya minta ya. Iya. Oke, silakan Bapak-bapak ditulis. Ya, terima kasih buat Bapak-bapak yang sudah mengisi tabel janji diri Iya. dan yang juga sudah mengumpulkan kepada saya tabel janji diri. Dan kali ini saya ingin mengingatkan kepada Bapak-bapak semua agar selalu mengoptimalkan bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah dalam untuk membantu penanganan pencegahan stunting. Ya, Bapak-bapak terima kasih yang telah mengisi dan mengumpulkan tabel janji dirinya. Ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Dan di sini saya ingin mengingatkan kembali Ya. buat Bapak-bapak semua, tolong dioptimalkan bantuan sosial dari pemerintah Ya. untuk penanganan pencegahan Stunting. stunting. Ya. Ya, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengingatkan kembali juga, Ya. ketika nanti kedepannya Bapak mengalami kesulitan tentang mungkin ada gejala stunting, tapi kan kita tidak inginkan. Ya. Semoga Bapak bisa menjalankan materi-materi yang Bapak sudah dapatkan dengan Ya, baik, ya. mengimplementasikan semuanya di rumah dengan baik, Ya. sehingga kita terjauh dari stunting. Tapi Oke. ketika ada tetangga, keluarga yang mengalami gejala-gejala stunting, Ya. Bapak bisa hubungi saya, Ya. petugas kesehatan terdekat, Ya. puskesmas, atau apa saja yang tersedia di sekitar lingkungannya Ya. Bapak. Ya, harus segera laporkan secepatnya kepada kami agar kami bisa mengarahkan Bapak Ya. untuk apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, setelah kita belajar dari tadi, Ya. semuanya masih ingat materi yang tadi? Ya. Masih ya, jelas masih, yang kemarin Ya. saja masih ingat ya. Ya, yang pertama pemetaan diri, Ya. pemetaan kemampuan diri dan keluarga. Kemampuan diri, saya ketika istri saya hamil atau istri Bapak hamil, saya harus membantu istri saya mengerjakan pekerjaan rumah tangga, contoh menggantikan cuci piring, Cuci baju. ya cuci baju, benar sekali. Terus yang kedua, ketika sudah ada anak, kita hari libur, kita sedang berada di hari libur, berarti kita bermain bersama Bersama anak. Begitupun juga yang berikutnya tentang sumber daya lingkungan sekitar, Ya. sumber daya lingkungan sosial. Sosial. Contoh tadi puskesmas, pustu, Ya. rumah sakit, sakit, posyandu ya. ya. Posyandu. Terus sumber daya lingkungan, Alam. alam apa aja? Lahan kosong, ya. lahan kosong dijadikan Eh, kebun, beternak ikan, beternak ya kan? ya. Yang hasilnya bisa dimanfaatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan sisanya bisa dijual. untuk pemenuhan ekonomi. Ya. Terima kasih. Ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa selalu mengimplementasikannya di rumah Bapak semua, di keluarga Bapak semua. Ya. Oke, Ya. sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di modul berikutnya. Ya.